Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 516. Gao Gongwang berteriak, dan serangan kuat meledak dalam sekejap, memaksa lelaki tua yang bungkuk itu mundur sementara. Orang tua itu mundur beberapa langkah dan menatap Gao Gongwang. Pada saat ini, sebagian besar daging di wajah Gao Gongwang telah rontok, memperlihatkan daging di dalamnya. Jelas, Gao Gongwang mengenakan topeng kulit manusia di wajahnya. Tapi sekarang, topeng kulit manusia hampir hancur total di bawah serangan lelaki tua itu. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampilan asli Gao Gongwang, banyak orang yang tahu apa yang dikatakan Gao Gongwang sebelum menghubungi lelaki tua itu. Orang bernama Gao Gongwang ini mungkin adalah master besar dari 3 pedang, Solo. Hanya dia yang bisa bertarung dalam pertempuran sengit yang mengerikan dengan lelaki tua yang keterlaluan ini. Apakah kamu tidak akan menggunakan pisau? Kamu akan mati. Pria tua itu memandang Gao Gongwang dengan acuh tak acuh dan berkata, "Karena tiranmu di medan perang di luar wilayahmu bermaksud untuk campur tangan dalam masalah ini, maka aku akan memberimu wajah." Gao Gongwang mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang, dan tiba-tiba berbalik dan pergi. Orang tua itu berdiri di tempat dan tidak mengejar. Orang tua ini secara alami adalah Stephen Lin. Solo, master hebat dari 3 pedang, adalah lawan yang sulit. Alasan mengapa dia selalu berada di atas angin sekarang adalah karena Solo tidak menggunakan pisau. Sekarang Solo tidak mau sepenuhnya mengekspos dirinya dan memilih untuk pergi dengan cepat. Kalah, dan dia tidak akan mengejarnya. Enggan menyerah, jika lawan benar-benar kesal, maka Stephen Lin tidak menempati tanah, dan hasilnya masih belum diketahui tanpa harus memainkan semua kartu. Melihat adegan ini, orang-orang di sekitar telah membuat penilaian di dalam hati mereka. Gao Gongwang, yang mengenakan topeng kulit manusia, tidak pernah mengakui identitasnya, tetapi penampilannya telah membuktikan segalanya. Awalnya, ketika Gao Gongwang melukai Tuan Huan Hai, orang-orang di negara kaki lembah masih senang bahwa mereka memiliki yang super kuat, tetapi sekarang mereka mengetahui bahwa yang super kuat adalah Solo, kemudian mereka tidak senang, karena Solo adalah Tuhan yang diakui. Pembangkit tenaga listrik perang dia mengalahkan Tuan Huan Hai, yang bukan sesuatu yang layak untuk dipamerkan, dan itu bahkan sedikit memalukan. Secara umum, pembangkit tenaga tingkat God of War tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran pribadi biasa, dan jika mereka bertarung melawan orang lain, itu akan menjadi kegagalan tersendiri. Orang-orang di pihak kerajaan Panjang merasa lega melihat semua ini. Master Huan Hai terluka oleh Solo, yang dapat diterima. Tentu bukan itu poin-poin penting saat ini, yang terpenting kata-kata yang ditinggalkan Solo sangat cocok untuk diucapkan. Seorang tiran di medan perang ekstrateritorial. Pria tua berjongkok di depannya ternyata adalah seorang tiran di medan perang ekstrateritorial. Berita itu mengejutkan banyak orang. Medan perang ekstrateritorial adalah tempat yang sangat ajaib. Orang-orang telah mengembangkan medan perang ekstrateritorial selama bertahun-tahun. Semua negara ingin mengambil bagian dari medan perang ekstrateritorial, dan mereka juga telah mengembangkan kekuatan milik semua pihak di medan perang ekstrateritorial. Seluruh ekstrateritorial medan perang terbagi menjadi beberapa bagian, dan di antara mereka, tiran adalah raja yang menduduki daerah tertentu. Banyak orang telah mendengar nama tiran, tetapi karena tiran sering sulit dipahami, hanya sedikit orang yang tahu seperti apa tiran itu. Sekarang, tiran itu muncul di depan semua orang seperti ini. Semua orang dengan jelas melihat tiran itu dan dengan jelas melihatnya berkelahi dengan orang lain. Perasaan seperti itu tidak dapat dijelaskan dengan 2 kata kaget. Stephen Lin melihat sekeliling. Semua orang menatapnya dengan horor di mata mereka. Nama tiran seperti guntur di medan perang di luar wilayah, dan ada juga berbagai legenda di dunia sekuler,
banyak orang menganggapnya sebagai iblis yang menghancurkan dunia, dan beberapa orang menganggapnya sebagai orang jahat yang penuh dengan kejahatan. Bagaimanapun, reputasinya tidak baik, jadi semua orang takut padanya. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba datang dari belakang Stephen Lin. Murid Stephen Lin sedikit menyusut, dan kemudian berbalik tiba-tiba. Saat dia berbalik, dia menenggelamkan seluruh tubuhnya. Memanggil, sebuah tinju destruktif menyerempet kulit kepalanya. Stephen Lin mengangkat matanya dan melihat ke atas, dan itu adalah Mito Yangping yang meninju. Jenius ini seusia dengannya, ketika semua orang menatapnya dengan ngeri, dia membuat langkah berani. Sudut mulut Stephen Lin sedikit berkedut, dia mengepalkan tangan kanannya dan mengirimkannya ke depan. Ini sudah cukup untuk membuat tinju Soro yang tak terbendung, yang tidak menggunakan pisau, jatuh ke perut Mito Yohei tanpa kecelakaan. Mito Yohei tidak ingin bersembunyi. Tidak, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pukulan yang barusan dia pukul adalah pukulan terkuat yang dia simpan. Jika pukulan itu keluar, itu akan berhasil jika tidak berhasil. Dia tidak meninggalkan ruang baginya untuk menghindar, jadi ketika pukulan itu kosong, hasilnya sudah jelas. Ledakan. Stephen Lin meninju perut Mito Yohei. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus perut Mito Yohei dan merobek pakaian di punggung Mito Yohei. Seluruh tubuh Mito Yohei membungkuk dengan aneh, dan kemudian dia terbang ke udara. Lebih jauh ke atas, di langit-langit, tanda tinju tiba-tiba muncul. Engah. Darah menyembur keluar dari mulut Mito Yohei. Mito Yohei terbang setinggi sekitar 7 atau 8 meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Adegan ini membuat orang-orang di sekitarnya yang belum pulih dari namatiran membeku lagi. Zhao Hesan mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka bahwa Mito Yohei akan bertindak sejauh itu untuk menantang sang tiran. Dia awalnya berharap Tuan Huan Hai akan membunuh Mito Yohei, tetapi ketika Solo keluar, dia sudah putus asa. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, Mito Yohei akan mengambil inisiatif untuk mencari kematian sendiri. Itu benar-benar Tuhan membantu saya. Juga, dengan pukulan ini, Mito Yohei akan kehilangan vitalitasnya bahkan jika dia tidak mati, apalagi dengan temperamen seorang tiran, tidak mungkin membiarkan Mito Yohei yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Selain Solo, siapa yang bisa menghadang sang tiran, siapa lagi yang bisa menghentikan sang tiran? Tidak, mata Zhao Hesan meledak dengan kegembiraan, dia sepertinya telah melihat Mito Yangping dibunuh secara brutal oleh seorang tiran. Stephen Lin memandang Mito Yohei, yang jatuh ke tanah, tetapi tidak melakukan hal lain. Mito Yangping berdiri dengan gemetar, mulutnya penuh darah, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Suatu hari, aku akan mengalahkanmu. Mito Yangping menatap Stephen Lin dan berkata, setelah kamu melampaui muridku, kamu bisa mengatakan ini lagi, kata Stephen Lin ringan. Siapa muridmu? Tanya Mito Yohei. Stephen Lin, kata Stephen Lin. Kalimat ini membuat jantung semua orang berdegup kencang sekali lagi. Stephen Lin ternyata adalah murid seorang tiran. Ini sedikit aneh, bukan? Wajah para pejuang dari kerajaan naga semuanya sangat menarik. Mereka masih akrab dengan Stephen Lin. Bagaimanapun, Stephen Lin dikenal sebagai yang terkuat di bawah usia 30 tahun di kerajaan naga. Namun, tidak peduli seberapa kaya imajinasi mereka tidak dapat membayangkan bahwa Stephen Lin masih menjadi murid seorang tiran. Tetapi setelah memikirkannya, masuk akal. Ketika Stephen Lin pertama kali bangkit, banyak orang curiga bahwa ada seseorang di belakangnya, dan tiran itu benar-benar mampu menjadi orang di belakang Stephen Lin. Melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, Stephen Lin merasa sedikit bangga. Sial, menjadi muridmu sendiri adalah sesuatu yang hanya bisa dipikirkan oleh seorang jenius seperti dia. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menonton pertempuran ini saat ini. Dia mengatakan ini dapat menjelaskan banyak pertanyaan yang tidak dapat dipahami orang di masa lalu,
seperti siapa orang di belakang Stephen Lin, seperti mengapa Stephen Lin sangat kuat. Dengan seorang tiran yang berdiri di belakang Stephen Lin, pencapaian yang telah dicapai Stephen Lin sekarang telah berakhir. Inilah yang telah dipikirkan Stephen Lin dalam perjalanan ke sini, yang harus dia lakukan hari ini adalah memberitahu seluruh dunia bahwa tiran itu adalah pendukungnya. Begitu, Mito Yohei, seperti orang lain, tiba-tiba menyadari. Dia memandang Stephen Lin dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan melampaui muridmu, dan aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lalu saya akan menunggu hari Anda membunuhnya. Pertempuran untuk menyegel raja akan menjadi panggung untuk Anda dan dia." Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Pertempuran raja akan menjadi panggung untuk Anda dan dia." Kalimat ini mengejutkan semua orang lagi. Mungkinkah Stephen Lin, yang dikabarkan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran raja, akan berpartisipasi dalam pertempuran raja? Mengapa tiran itu memiliki kepercayaan diri yang kuat pada muridnya? Mungkinkah seni bela diri Stephen Lin telah membuat terobosan lagi? Semua orang tenggelam dalam pikiran. Pada saat ini, Zhao Hesan bergegas ke Stephen Lin dengan penuh semangat. "Tiran senior, mengapa kamu tidak membunuh Mito Yohei itu? Jadi tidak akan ada masalah di masa depan." Zhao Hesan berkata dengan penuh semangat. Stephen Lin menatap Zhao Hesan diam-diam dan bertanya, "Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu?" "Perlakukan kerajaan naga." "Yah, itu bagus untuk muridmu," kata Zhao Hesan. "Kekuatan sebenarnya bukanlah mengkhawatirkan orang lain yang melampauimu, tetapi mengkhawatirkan tidak memiliki lawan. Dibandingkan dengan keponakanmu, kamu jauh lebih buruk," kata Stephen Lin dengan nada menghina. "Senior Tyrant, aku juga untuk seni bela diri kerajaan naga," kata Zhao Hesan dengan wajah jelek. "Untuk seni bela diri kerajaan naga. Untuk seni bela diri kerajaan naga, kita harus membuat seni bela diri kerajaan naga menjadi musuh yang lebih kuat. Hanya dengan cara ini, seni bela diri kerajaan naga akan menjadi lebih kuat. Sampah sepertimu tidak layak untuk dimiliki. Seorang seniman bela diri. Menjauh, biarkan aku melihatmu lagi, dan aku akan membunuhmu," kata Stephen Lin dengan wajah gelap. "Tiran senior, keponakanku juga salah satu dari 10 dewa perang teratas." Zhao Hesan berkata dengan gigi terkatup. Stephen Lin mencibir, dan tiba-tiba menembak Zhao Hesan dengan pukulan. Cedera lama Zhao Hesan belum sembuh saat ini, dan dia jauh dari kekuatan Stephen Lin, dan dia tidak bisa menghentikan pukulan Stephen Lin sama sekali. Pukulan ini mengenai dada Zhao Hesan secara langsung, membuat seluruh tubuh Zhao Hesan terbang keluar. Tubuh Zhao Hesan naik ke udara, dan setelah terbang puluhan meter, dia menabrak dinding di belakangnya dengan keras, menghancurkan dinding langsung ke lubang besar. "Beri keponakanmu wajah, selamatkan hidupmu, dan jika kamu berani berteriak padaku lagi, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian," kata Stephen Lin, dan langsung pergi, meninggalkan sekelompok besar orang yang bingung. "Apa yang terjadi dengan tiranmu? Kamu mengalahkan Solo dan melukai Mito Yohei. Semua orang mengira kamu adalah geng tua dari kerajaan naga, tetapi kamu juga menjatuhkan Zhao Hesan, penguasa kerajaan naga, ke udara. Kamu obat apa yang ada di sana?" Bab 517. Tiran itu pergi, meninggalkan sekelompok orang dalam lingkaran. Namun, semua yang terjadi di sini ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh dunia dengan kamera di sekitarnya. Identitas murid tiran Stephen Lin juga akan diketahui seluruh dunia. Apa yang akan dibawa identitas ini kepadanya saat ini tidak diketahui siapapun, bahkan Stephen Lin sendiri. Di dalam gym, kerumunan secara bertahap bubar. Mito Yang Hei terluka oleh Stephen Lin dan dikirim ke rumah sakit. Untungnya, dia tidak terluka parah. Ini juga karena Stephen Lin menahan tangannya, jika tidak, dengan pukulan penuh dalam keadaan membuka 4 pintu, Mito Yang Ping hanya akan menemui jalan buntu. Stephen Lin berbeda dari Zhao Hesan.
Dia berharap untuk melihat musuh yang kuat seperti Mito Yohei di masa depan seni bela diri Longguo. Seperti yang dia katakan, semakin kuat musuh, semakin kuat dia. Zhao Hesan tidak pernah mengerti hal ini, dia sangat percaya bahwa semua faktor yang tidak stabil harus dicekik di buayan, dan satu-satunya hal yang dapat mengancam seni bela diri kerajaan naga di masa depan adalah privasi yang tidak stabil. Tentu saja, tidak diketahui berapa banyak emosi pribadi yang tercampur di sini. Zhao Hesan dan Tuan Huanhai juga masuk rumah sakit bersama. Tuan Huanhai terluka karena luka di tubuhnya, sementara Zhao Hesan ditinju oleh Stephen Lin. Karena penampilan Stephen Lin, perselisihan antara negara lembah kaki dan seni bela diri negara naga berakhir secara dramatis. Longguo kehilangan orang dewasa di Zhao Hesan, dan bagaimanapun, dia tidak mendapatkan muka, dan kemunculan Solo yang tiba-tiba tidak membunuh Tuan Huanhai, dan sepertinya dia tidak mencapai nada tertentu. Di kota A, Stephen Lin sudah naik mobil dan menuju ke kota B. Pada saat ini, dia masih mempertahankan keadaan membuka 4 pintu. Stephen Lin di dalam mobil mengerutkan kening. Solo meninggalkan medan perang ekstrateritorial, yang membuat Stephen Lin bingung. Sekarang dia telah menjadi Gao Gongwang dan ingin membunuh Tuan Huanhai, yang membuatnya semakin tidak bisa dipahami. Jika Master Huanhai dibunuh oleh Gao Gongwang yang menyamar dari Solo barusan, seni bela diri kerajaan naga dan seni bela diri kerajaan Futpen akan benar-benar terkoyak, dan pasti akan ada badai berdarah. Itu benar-benar bermanfaat dan tidak berbahaya. Jika diperhalus, dapat disimpulkan bahwa kemunculan Solo mungkin untuk mengabdi pada Sekte Yaqi. Yang lebih ajaib lagi, bagaimana mungkin Sekte Hachi yang diusir dari kerajaan naga 100 tahun yang lalu bisa memerintah Solo? Mengapa Solo, yang telah jauh dari negara lembah kaki selama beberapa dekade, kembali, bahkan dengan risiko menyerahkan identitasnya, menyamar sebagai Gao Gongwang untuk membunuh Tuan Huanhai? Apa motif dari semua ini? Stephen Lin memiliki banyak hal yang tidak bisa dia mengerti, dan hal-hal ini mungkin dijawab di Yaqizong, jadi Stephen Lin tidak menunda sejenak, dan setelah masalah di kota A diselesaikan, dia pergi ke kota B. Pada saat ini, apa yang terjadi di aula karate ekstrim sudah menyebar. Orang-orang tahu bahwa Master Genkai terluka, dan mereka juga tahu bahwa Soro, master besar dari gaya 3 pedang, menyamar sebagai murid Miyamoto Musashi, dan terlebih lagi bahwa Stephen Lin adalah murid tiran itu. Hal-hal ini menyebar dengan cepat dan berfermentasi dengan cepat. Ibu kota Kekaisaran. Ketika Bi Feiyun menerima berita itu, dia masih berusaha membujuk para kepala sekte lain untuk menghentikan tindakan mereka. Karena itu, ketika dia tahu apa yang terjadi di gym, selain terkejut, reaksi pertamanya adalah bahwa penampilan tiran itu pasti ada hubungannya dengan Stephen Lin. Menurutnya, ada kemungkinan Stephen Lin maju untuk mengundang tiran dan memintanya untuk menyelesaikan perselisihan. Jika ada tiran, situasinya tidak akan meluas tanpa batas, sehingga pengaruh semuanya terbatas pada rentang yang sangat kecil. Pada saat inilah Bi Feiyun akhirnya mengerti mengapa Stephen Lin membencinya. Tiran itu adalah seseorang yang memanggil angin dan hujan di medan perang di luar wilayah. Dengan orang seperti tuannya, dia secara alami membenci orang lain. Mengetahui nasibmu, seluruh kerajaan naga berhutang budi padamu. Bi Feiyun berkata pada dirinya sendiri dengan emosi. Pada saat yang sama, di sisi lain ibu kota Kekaisaran, Guo Lao, mendapatkan informasi yang akurat. Zhou Lao menyampaikan berita itu kepada Zhao Hesan, dan meminta Zhao Hesan untuk membujuk Tuan Huanhai untuk membunuh Mito Yangping, tetapi saya tidak menyangka bahwa Tuan Besar 3 Pedang, Solo, akan tiba-tiba muncul. Zhao Jianlin membungkuk padanya. Guo Lao berkata, Lao Zhou, Guo Lao mengerutkan kening, wajahnya muram. Setelah penyelidikan kami dalam beberapa bulan terakhir, Zheng Bowen ditangkap. 9 dari 10, itu adalah bahan hitam yang diberikan oleh Zhou Lao kepada orang-orang di Departemen Pengawasan, dan hanya dia yang bisa menghasilkan apa yang disebut bahan hitam tanpa cacat. Kata Zhao Jianlin.
Siapkan bahan-bahannya, cari waktu untuk menyerahkannya. Bowen sudah cukup lama di sana, sudah waktunya untuk melepaskannya, kata Guo Lao. Ya, ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan obat rahasia Senong? Tanya Guo Lao. Kemajuannya lambat. Meski formulanya diketahui, beberapa obat herbal China dalam formulanya telah menghilang. Saat ini, kami sedang mencari herbal alternatif, kata Zhao Jianlin. Oh, Guo Lao mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Kota Kekaisaran, di suatu tempat. Dua pembangkit tenaga listrik puncak di medan perang ekstrateritorial muncul pada saat yang sama. Mengapa ini? Zhou Lao Zhou Wutong melihat informasi yang diberikan oleh bawahannya dengan ekspresi suram, mengerutkan kening dan tenggelam dalam perenungan. Elder Zhou, kali ini rencana untuk memprovokasi perang antara seni bela diri Kerajaan Naga dan seni bela diri Kerajaan Futpen gagal. Pihak Tuan Guo takut dia akan menyadarinya, dan menurut penyelidikan kami, seseorang sedang menyelidiki urusan kita baru-baru ini. Di depan Zhou Wutong, dia berkata dengan suara yang dalam. Pria itu, Lao Guo, masih enggan untuk melepaskannya. Perangkatnya tidak lagi cocok untuk klan naga. Pengaruh klan naga semakin berkurang dari hari ke hari. Jika terus seperti ini, saya khawatir itu akan terjadi. Tidak butuh beberapa dekade bagi klan naga untuk mengendalikan seni bela diri seperti sekarang. Mengendalikan seniman bela diri, hanya darah yang dapat membuat orang-orang seni bela diri itu menyadari pentingnya klan naga kita. Lao Guo tidak memahaminya sekarang, juga tidak akan dia memahaminya di masa depan. Sekarang saatnya untuk menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya, kata Zhou Wutong. Kalau begitu aku akan mengatur persiapan tenaga kerja sesegera mungkin. Jawab bawahan itu. Ya. Zhou Wutong mengangguk. Negara Lembah Kaki, sebuah kota. Dalam kegelapan malam, sesosok tubuh berjalan cepat dengan 3 pisau di punggungnya. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tiba-tiba, dan kemudian seluruh tubuh bergetar hebat. Dia buru-buru mengeluarkan benda seukuran kepalan tangan dari tas jinjingnya, dan kemudian dengan panik melahapnya. Tak lama, pria itu kembali normal, dan kemudian melanjutkan, menghilang ke dalam malam. Pagi. Mobil Stephen Lin melaju ke kota B. Kota B adalah kota kecil, jauh lebih buruk dari kota A. Saat ini, banyak warga kota B telah memasuki mimpi mereka. Di kegelapan malam, Stephen Lin mengendarai mobilnya ke pintu masuk gym seni bela diri di pinggiran kota B. Di pintu aula seni bela diri tertulis 3 karakter Yachizong. Ini adalah aula seni bela diri yang disebut Hachizong. Itu telah ada di kota B untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, banyak orang tahu bahwa ada aula seni bela diri seperti itu dari awal catatan mereka. Bisnis aula seni bela diri sangat umum, dan tidak banyak siswa, kebanyakan dari mereka berasal dari kerajaan panjang di negara Jiaopen. Tentu saja, mereka kadang-kadang menerima beberapa orang dari negara Jiaopen sebagai siswa. Ini adalah markas Sekte Baki. Setelah Sekte Ular Naga, pendahulu Sekte Baki, diusir dari kerajaan naga, ia datang ke negara Futpen, dan juga ditolak oleh Sekte asli negara Futpen. Untuk bertahan hidup, mereka mengubah nama sekte mereka menjadi Bakizong, dan berakar di kota kecil seperti B City, tanpa menunjukkan apapun. Bahkan Bi Feiyun hanya samar-samar tahu melalui beberapa saluran bahwa ada sisa-sisa sekte ular naga di Lembah Kaki. Adapun di mana sisa-sisa ini, dia tidak tahu, dan dia tidak terlalu tertarik untuk mempelajarinya. Pada saat ini, pintu aula seni bela diri Yachizong ditutup, dan lampu di dalamnya juga dimatikan. Stephen Lin tidak melewati pintu masuk utama, tetapi langsung berbalik dan melintasi dinding untuk memasuki bagian dalam sekte Yaki. Di dalam sekte Hachiki, ada keheningan. Ini membuat Stephen Lin sangat terkejut. Secara logika, disinilah markas besar sekte Yaki berada, jadi tidak mungkin diam begitu saja. Setelah mencari lagi, Stephen Lin terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Tidak ada satu orang pun di seluruh sekte Yaki,
dan dari debu di beberapa rumah sekte Yaqi, dapat dinilai bahwa orang-orang di sekte Yaqi telah pergi dari sini setidaknya seminggu yang lalu. Stephen Lin memeriksa interior seluruh sekte Yaqi dan menemukan bahwa orang-orang dari sekte Yaqi menghilang dengan sangat tiba-tiba, karena dia juga melihat beberapa makanan yang belum selesai di dapur. Tampaknya ada sesuatu yang mendesak, dan semua orang dari sekte Yaqi pergi dari sini dalam waktu singkat. Ini tidak normal. Berbicara secara logis, Hachizong telah diam selama bertahun-tahun, dan akhirnya ingin kembali ke negara itu lagi, maka markas pasti menjadi tempat yang sangat penting bagi mereka. Ini adalah markas belakang mereka. Karena ini adalah markas belakang, bagaimana bisa keluar saja dari sini? Jika Anda memberitahu orang-orang Longguo bahwa Anda bahkan tidak memiliki pangkalan di belakang, bukankah itu akan ditertawakan oleh orang-orang Longguo? Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di tempat seperti itu sekarang, itu pasti hantu. Stephen Lin mencari untuk waktu yang lama, dan bahkan menemukan ruang rahasia mereka, tetapi hasil akhirnya adalah ruang rahasia itu kosong dan kosong. Seluruh markas Yaqizong benar-benar kosong. Stephen Lin kembali ke gerbang Sekte 8 Qi, dan berdiri di pintu menyaksikan sekte terpencil ini. Misteri yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Stephen Lin. Stephen Lin merasa bahwa kembalinya sekte Yaqi harus lebih dari apa yang muncul di permukaan. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di dalamnya. Apa yang tidak dia temukan, tidak berbicara tentang hal lain, cukup untuk mengatakan bahwa kemunculan Solo yang tiba-tiba sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Setelah berpikir lama, Stephen Lin masuk ke mobil dan meninggalkan kota B. Malam itu, Stephen Lin terbang keluar dari negara lembah kaki dengan pesawat. Tidak peduli apa gambar Yaqizong itu, jika dia diganggu olehnya sekarang, pasti akan ada langkah selanjutnya. Pada saat itu, selama Anda melihat apa langkah Yaqizong selanjutnya, Anda mungkin dapat mengetahui tujuan akhir Yaqizong. Keesokan harinya, ketika Cao Yang muncul di bumi, sebuah berita menarik datang dari grup Lin. Stephen Lin, ketua grup Lin, mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertempuran raja dalam lebih dari sebulan. Bab 518. Ini tentu menjadi kabar gembira yang ditunggu-tunggu semua orang, apalagi di saat seperti ini. Seorang jenius berusia 29 tahun bernama Mito Yohei muncul di negara lembah kaki, dan satu-satunya yang bisa menandingi negara naga adalah Stephen Lin, yang juga berusia 29 tahun. Sebelumnya, Stephen Lin pernah berkata bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran raja, yang berarti bahwa dalam pertempuran raja, kerajaan naga akan kekurangan bintang baru yang mempesona untuk bersaing dengan Mito Hiro, setidaknya di kalangan anak muda. One Piece, para jenderal negara lembah kaki memiliki keuntungan, dan di antara orang tua, dunia barat juga telah mengirim banyak orang kuat, dan negara naga tidak memiliki cara untuk menang. Dan dunia barat memamerkan kekuatan mereka. Dan sekarang, Stephen Lin akhirnya menyatakan niatnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja, setidaknya di bidang bintang muda. Longguo akhirnya memiliki seseorang yang dapat melakukannya. Betapa langkanya ini, grup Lin. Stephen Lin menerima telepon dari banyak orang, termasuk teman, tetua, dan beberapa pemimpin. Semua orang menyatakan harapan mereka untuk rencana Stephen Lin untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja, dan juga berharap Stephen Lin dapat menunjukkan kekuatan yang sesuai untuk memenangkan kemuliaan bagi negara. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin membawa harapan begitu banyak orang pada dirinya sendiri. Untuk Stephen Lin, yang selalu lebih sadar diri, ini agak aneh. Sayang. Yao Jing mendorong pintu kantor dan berjalan masuk. Stephen Lin meletakkan pekerjaannya, bangkit dan berjalan di depan Yao Jing. Yao Jing meraih tangan Stephen Lin dengan senyum manis di wajahnya. Saya membeli satu set pakaian yang bagus. Biarkan saya menunjukkan cara memakainya malam ini. Yao Jing mendekati telinga Stephen Lin dan berkata dengan suara menggoda. Oh,
Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, pakaian apa? Kamu akan tahu di malam hari, ayo makan malam bersama malam ini. Ibuku akan mengajak Waner keluar untuk bermain dan akan kembali lagi nanti. Aku membeli banyak makanan favoritmu. Aku akan pulang kerja lebih awal dan menunggumu pulang. Kamu bisa makan makanan panas dengan aku yang panas, kata Yao Jing. Kalau begitu aku akan kembali setelah pulang kerja. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan melingkarkan tangannya di pinggang Yao Jing dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum. Ya, Yao Jing mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Yao Jing, Stephen Lin tidak merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu, Stephen Lin kembali ke rumah. Sebelum makanan bisa dimakan, Stephen Lin ditarik ke dalam ruangan oleh Yao Jing. Setelah lebih dari 1 jam, Yao Jing berbaring di tempat tidur dengan kelelahan. Mengapa kamu berbeda dari biasanya hari ini, sangat energik? Stephen Lin bertanya. Karena, hari ini adalah masa ovulasi. Yao Jing berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dan berkata, aku telah memikirkannya. Setiap periode ovulasi harus digunakan dengan baik dan setiap menit waktu harus dimanfaatkan sepenuhnya. Agar aku bisa hamil. Petik 2. Mendengar kata-kata Yao Jing, wajah Stephen Lin sedikit tenggelam. Kamu pergi makan dulu, aku harus berbaring sebentar. Kata Yao Jing. Aku akan menunggumu. Stephen Lin berjalan ke arah Yao Jing dan berbaring di samping Yao Jing. Yao Jing memeluk lengan Stephen Lin dan berkata, aku pasti akan lebih memperhatikan kali ini, dan aku tidak akan membiarkan bayi kita pergi lagi. Petik 2. Sebenarnya, tidak perlu terlalu cemas, kata Stephen Lin. Bagaimana ini bisa berhasil? Yao Jing mengerutkan kening dan berkata, kamu harus selalu mempersiapkan kehamilan. Kalau begitu kita benar-benar harus bekerja lebih keras. Stephen Lin tertawa. Ya, Yao Jing mengangguk dengan serius. Dalam beberapa hari ke depan, Yao Jing benar-benar melakukan apa yang dia katakan, menggunakan semua waktu untuk meningkatkan kemungkinan pembuahan. Stephen Lin adalah orang yang sangat kuat, jadi tentu saja tidak ada masalah dengan kekuatan fisik, tetapi setiap kali dia melihat apa yang Yao lakukan. Jing menantikan saat berbaring di tempat tidur, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Menurut umpan balik dari laboratorium medis yang disponsorinya, penyakit Yao Jing tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat, dan hampir tidak mungkin bagi Yao Jing untuk hamil sebelum penyakitnya sembuh. Mempersiapkan kehamilan dapat dikatakan sia-sia. Melihat Yao Jing melakukan pekerjaan yang tidak berguna di sana, Stephen Lin merasa sangat tidak nyaman, dan dia tidak dapat berbicara kepada siapapun tentang ketidaknyamanan semacam ini. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Stephen Lin meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi entry dan menjadi Woking peringkat 10 terdaftar, dan setelah menjadi peringkat 10 Woking, Stephen Lin mendaftar untuk pertempuran raja. Pejabat itu dengan cepat menyetujui aplikasi Stephen Lin. Dengan cara ini, Stephen Lin sudah memiliki tempat dalam pertempuran untuk menyegel raja lebih dari sebulan kemudian. Dan ini tidak cukup. Stephen Lin, yang membuka 3 pintu, hanya memiliki sekitar kekuatan raja bela diri peringkat ketiga, dan kekuatan seperti itu tidak dominan dalam pertempuran raja, jadi Stephen Lin harus meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Untuk Stephen Lin, hanya ada satu cara untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, dan itu adalah obat rahasia Senong. Stephen Lin memberikan formula kepada Dong Jian dan meminta Dong Jian untuk membantunya menemukan bahan obat yang sesuai. Saya pikir ini harus menjadi hal yang sangat sederhana, tapi tak terduga. Ada banyak bahan obat untuk menyempurnakan obat rahasia Senong, sebagian besar tersedia di pasaran, tetapi ada 2 bahan obat yang belum pernah terlihat di pasaran, dan bahkan dianggap punah. Salah satu dari 2 herbal ini disebut Qishenchao, dan yang lainnya disebut Falling Cherry Blossom. Seven Gods Grass dan Falling Cherry Blossoms hanya terlihat di buku-buku kuno.
penampilan terakhir yang tercatat lebih dari 100 tahun yang lalu. Sejak itu, tidak ada yang pernah melihat Seven Gods Grace dan Falling Cherry Blossoms. Ini sangat diperlukan dalam pengobatan rahasia Senong. Dong Jian berkata kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata, apakah tidak ada cara untuk mendapatkan dua hal ini dari semua saluran yang dikenal? Ya, saya telah merilis berita dan membeli dua hal ini dengan harga tinggi, tetapi selama periode ini, saya menemukan bahwa ada juga orang yang mengemis untuk dua hal ini. Mungkin, pemerintah memohon untuk itu, kata Dong Jian. Resmi, maka masih agak sulit bagi kita untuk merebut pejabat itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, pejabat itu pasti klan naga, dan klan naga juga mendapat formula obat rahasia Senong. Keduanya obat tradisional Tiongkok, Cao, karena pejabat itu juga menginginkan dua hal ini, pihak Stephen Lin pasti tidak ada bandingannya, baik dalam hal sumber daya keuangan atau aspek lainnya. Akuisisi Kishen Cao dan bunga sakura yang berguguran di pasar sekarang tampaknya merupakan masalah keberuntungan. Tidak apa-apa meminta orang mencari petunjuk yang relevan, kata Stephen Lin. Saya telah mengirim orang untuk mencari. Mereka yang dapat memberi kami petunjuk yang akurat juga akan memberikan pengembalian yang tinggi, kata Dong Jian. Baiklah, kalau begitu aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Pada saat ini, Yao Jing mendorong pintu kantor Stephen Lin hingga terbuka. Tuan Dong juga ada di sana. Yao Jing berkata kepada Dong Jian sambil tersenyum. Yah, aku pergi dulu. Dong Jian bangkit dan pergi. Ada apa? Stephen Lin memandang Yao Jing dan bertanya sambil tersenyum. Yao Jing buru-buru berjalan di depan Stephen Lin, duduk di pangkuan Stephen Lin dan berkata, sayang, aku menginginkannya sekarang. Petik 2. Hah? Stephen Lin sedikit terkejut, dan berkata, aku tidak hanya bangun ini. Apa yang terjadi, kenapa? Dokter berkata bahwa hari ini adalah waktu terbaik untuk hamil, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kata Yao Jing. Melihat penampilan Yao Jing, Stephen Lin tahu bahwa Yao Jing sedikit terkejut. Dia adalah wanita yang kuat, sejak anaknya digugurkan, dia ingin hamil lagi dalam waktu singkat, dan kebutuhan mendesak ini membuatnya sedikit linglung. Sayang, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini, kata Stephen Lin, memegang tangan Yao Jing. Meskipun kekuatan fisiknya cukup baik, dia juga manusia normal, dan manusia normal tidak ada hubungannya dengan waktu dan tempat. Tapi ini adalah waktu terbaik, Yao Jing berkata, dan pergi untuk membuka pakaian Stephen Lin tanpa penjelasan apapun. Stephen Lin memegang tangan Yao Jing dan berkata selembut mungkin, Jing Jing, kita adalah manusia, bukan hewan, kita tidak dapat melakukan hal semacam ini hanya untuk bereproduksi. Petik 2. Saya juga tahu bahwa ini tidak terlalu baik, tapi, Stephen, aku benar-benar ingin hamil sesegera mungkin, sungguh. Yao Jing memeluk Stephen Lin dengan erat dan berkata, tolong bantu aku. Petik 2. Stephen Lin memeluk Yao Jing dan menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa. Mengatakan, untuk orang yang telah terpana, apa yang Anda katakan tidak berguna. Pada akhirnya, Stephen Lin memilih untuk berkompromi. Saya akan mengunci pintu. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke pintu untuk mengunci pintu, dan memberitahu sekretaris bahwa dia tidak akan melihat siapapun dalam 1 jam berikutnya. Setelah itu, Stephen Lin menyeret Yao Jing ke dalam bilik kantor. Setelah waktu yang lama, Yao Jing mengenakan pakaiannya lagi dan berjalan keluar dari kompartemen dengan wajah kemerahan. Kali ini kita akan berhasil, Yao Jing berkata dengan serius. Saya harap begitu. Stephen Lin tersenyum tak berdaya. Di sore hari, Stephen Lin sedang bekerja ketika dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari Xiao Wu. Kakak Lin, apakah kamu bebas? Xiao Wu bertanya. Melihat kata-kata Xiao Wu, reaksi pertama Stephen Lin adalah bahwa Xiao Wu ingin meminta saran padanya. Stephen Lin tidak berniat untuk kembali,
tetapi dia berpikir bahwa dia dan Xiao Wu telah bertemu dalam kenyataan sebelumnya, dan mereka telah bertukar diskusi. Tidak sopan untuk tidak kembali, jadi Stephen Lin menjawab, ada apa? Tahu kamu ingin berpartisipasi. Pertempuran Raja, jadi saya punya sesuatu untuk Anda, saya harap ini berguna bagi Anda bisa memberi saya alamat, kata Xiao Wu. Tapi aku pikir lebih baik aku melakukan hal semacam ini, jawab Stephen Lin. Kakak Lin, beri aku alamat saja. Aku juga berharap bisa menyumbangkan kekuatanku sendiri untuk seni bela diri kerajaan naga kita, kata Xiao Wu. Apa yang ingin kamu berikan padaku? Stephen Lin bertanya. Ketika Anda menerimanya, Anda secara alami akan tahu, Saudara Lin, ini adalah sesuatu yang seharusnya sangat membantu Anda, kata Xiao Wu. Melihat jawaban serius Xiao Wu, Stephen Lin menjadi agak penasaran, jadi dia mengirim alamatnya ke Xiao Wu. Oke, Xiao Wu tidak berbicara setelah membalas pesan seperti itu. 2 hari kemudian, Stephen Lin menerima sebuah paket. Ketika Stephen Lin membuka bungkusan itu, dia melihat sebuah buku di dalam bungkusan itu, dengan 4 kata tertulis di atasnya, semakin kamu gagal, semakin berani. Petik 2. Bab 519. Semakin berani. 4 kata ini membuat Stephen Lin sedikit terkejut, dia belum pernah mendengar buku yang disebut semakin frustrasi dan semakin berani. Membuka halaman pertama buku itu, Stephen Lin melihat garis cetakan kecil yang anggun. Kakak Lin, ini adalah latihan paling berharga dari Sekte Ular Naga saat itu. Itu bisa membuatmu lebih kuat dan lebih kuat setiap kali kamu dipukul dengan keras. Petik 2. Melihat kalimat ini, Stephen Lin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa latihan paling berharga dari Sekte Ular Naga saat itu, hal-hal yang belum dia temukan di kota B, akan dikirimkan kepadanya oleh Xiao Wu. Reaksi pertama Stephen Lin adalah itu palsu, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin, karena Xiao Wu tidak perlu memberikan dirinya latihan palsu, jadi selain menjijikkan dirinya sendiri, dia tidak punya pilihan selain untuk melakukannya. Untuk keuntungan apapun, Stephen Lin segera mengirim pesan ke Xiao Wu, tetapi Xiao Wu tidak membalas setelah waktu yang lama. Stephen Lin memainkan suara lain, tetapi Xiao Wu juga tidak menjawab. Hal ini membuat Stephen Lin sedikit bingung. Dulu, pesan Xiao Wu hampir selalu dijawab dalam hitungan detik. Stephen Lin mengirim pesan lain, hanya untuk menerima pemberitahuan dari sistem bahwa pihak lain telah menolak untuk menerima pesan Anda. Kali ini, Stephen Lin tidak bisa memahaminya. Xiao Wu benar-benar memblokirnya. Mengapa demikian? Stephen Lin mau tidak mau membuka grup keluarga Wu Lin, dan berencana ke Ait untuk mengunjungi Xiao Wu, tetapi menemukan bahwa Xiao Wu juga menghilang dari grup ini. Stephen Lin menyadari ada yang tidak beres, dan segera mengirim pesan ke Bi Feiyun, dan Bi Feiyun dengan cepat membalas pesan itu. Saya baru saja melihat permintaannya, dia keluar dari grup, dan juga menghapus saya, kata Bi Feiyun. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya. Aku juga tidak tahu, jawab Bi Feiyun. Bi tua, Xiao Wu memberiku sebuah buku, kata Stephen Lin. Buku apa? Bi Feiyun bertanya. Judul bukunya adalah Semakin Frustrasi, Semakin Berani, kata Stephen Lin. Setelah terdiam lama, Bi Feiyun menjawab, apakah ini latihan paling berharga dari Sekte Ular Naga? Tahukah Anda? Stephen Lin bertanya. Yah, aku pernah mendengar bahwa nama latihan paling berharga di Sekte Ular Naga saat itu disebut Semakin Frustrasi, Semakin Berani, tetapi bagaimana Xiao Wu bisa melakukan latihan ini? Bi Feiyun bertanya. Saya juga tidak tahu, jadi izinkan saya menunjukkan latihan untuk melihat apakah itu benar. Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa, kata Bi Feiyun. Setelah itu, Stephen Lin mengambil foto isi buku dan mengirimkannya ke Bi Feiyun. Sekitar beberapa jam kemudian, Bi Feiyun menelepon. Latihan ini seharusnya benar, kata Bi Feiyun. Setelah mendengar ini, seluruh tubuh Stephen Lin menjadi bersemangat.
Karena latihan ini benar, itu berarti jika dia bisa mempelajari latihan ini dengan seksama, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, sehingga akan ada peningkatan yang lebih besar dalam pertempuran genggaman raja. Namun, latihan ini seharusnya tidak lengkap. Bi Feiyun berkata lagi. Tidak lengkap, apa maksudmu? Tanya Stephen Lin. Saya melihat apa yang dia katakan di atas. Latihan ini dibagi menjadi 3 bagian secara total, dan buku yang diberikan Xiao Wu kepada Anda adalah bagian pertama. Setelah bagian pertama dipelajari, batas atas peningkatan kekuatan Anda adalah sekitar 30%. Benar dan kiri, jika Anda mempelajari bagian kedua, batas atas peningkatan kekuatan Anda dapat mencapai 60%, dan jika Anda mempelajari bagian ketiga, kekuatan Anda akan meningkat 100%. Kata Bi Feiyun. Bukankah kamu mengatakan bahwa semakin kamu bertarung, semakin berani kamu? Mengapa ada batas atas? Stephen Lin bertanya dengan heran. Semuanya memiliki batas atas. Jika tidak ada batas atas, bukankah latihan ini tidak terkalahkan? Setiap kali Anda dipukul dengan keras, kekuatan Anda dapat meningkat beberapa per 10%, dan akhirnya dapat terakumulasi hingga 30%. Ini adalah efek dari bagian pertama dari latihan ini. Kata Bi Feiyun. Kalau begitu aku mengerti. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Namun, bahkan jika itu hanya peningkatan 30%, itu sangat menakutkan bagi Anda, karena Anda adalah kebangkitan 2 sifat, dan peningkatan 30% Anda setara dengan peningkatan 60% untuk orang lain. Anda sekarang adalah kekuatan sepertiga Raja Bela Diri peringkat. Dengan peningkatan 60% seperti itu, mungkin Anda dapat mencapai kekuatan Raja Bela Diri peringkat 6, setidaknya sama dengan Mito Yohei. Ini sangat penting bagi Anda. Penting, saya sarankan Anda mulai berlatih sebagai sesegera mungkin. Kata Bi Feiyun. Kurasa begitu, tapi sulit menemukan seseorang yang bisa menyakitiku setiap saat. Stephen Lin berkata tanpa daya. Ini, ketahuilah nasibmu, jika kamu mau percaya padaku, aku bisa mengatur lawan yang cukup kuat untukmu. Kata Bi Feiyun. Seberapa kuat? Stephen Lin bertanya. Sangat kuat, jika Anda tidak memiliki masalah, saya akan segera menghubunginya, dan kemudian menemukan tempat yang tenang bagi Anda untuk berlatih retret, dan Anda akan dapat menyelesaikan semua bagian pertama dari latihan ketika Anda memenangkan pertempuran raja. Tanda seru petik 2, kata Bi Feiyun dengan serius. Mundur, Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Kamu harus mundur, siapkan cairan perbaikan dan peralatan medis yang paling canggih. Begitu kamu terluka, kamu akan segera dirawat. Setelah kamu pulih, kamu akan mulai bertarung tanpa gangguan. Hanya dengan cara ini kamu bisa menyelesaikan semua kultivasi dalam lebih dari 1 jam. Bulan, kata Bi Feiyun. Ini, oke, kamu bisa membantuku mengaturnya, kata Stephen Lin. Oke, kalau begitu aku akan memberimu pesan dalam sehari, dan kamu sudah siap. Kata Bi Feiyun. Ya. Stephen Lin sedikit bingung setelah menutup telepon. Pada saat ini, Yao Jing mendorong pintu kantor dan berjalan masuk. Sadar, kita harus bekerja keras untuk beberapa hari ke depan. Saya telah membuat jadwal di sini. Kami akan berhubungan seks sesuai dengan peraturan pada jadwal. Kami akan bisa hamil bulan ini, kata Yao Jing sambil meletakkan meja menyerahkannya kepada Stephen Lin. Titik waktu hubungan seksual ditandai dengan jelas di atas meja. Stephen Lin melihat formulir itu, ragu-ragu sejenak, lalu menatap Yao Jing dan berkata, Jing, aku mungkin harus keluar. Petik 2. Keluar. Kamu baru saja kembali dari negara Futpen, kemana kamu akan pergi? Yao Jing bertanya-tanya. Aku akan pergi keluar dan berlatih di pengasingan. Kamu tahu, pertempuran menganugerahkan raja ini adalah yang menyatukan paling jenius dan pembangkit tenaga listrik dalam sejarah. Jika aku ingin tampil dalam pertempuran menganugerahkan raja, aku harus meningkatkan sendiri. Kata Lin Fei. Wajah Yao Jing menunjukkan ekspresi yang hilang.
Stephen Lin bangkit dan berjalan di depan Yao Jing, meraih tangan Yao Jing dan berkata, sudah lebih dari 5 bulan sekarang, dan 1 bulan lagi akan menjadi pertempuran raja. Aku harus bergegas bulan ini. Petik 2. Saya mengerti. Yao Jing memandang Stephen Lin dan berkata, saya bukan tipe orang yang tidak tahu bagaimana menangani situasi secara keseluruhan. Karena Anda akan mundur bulan ini, maka ayo bekerja keras bulan depan, oke? Setelah mengatakan ini, Yao Jingqiang tersenyum. Meskipun dia tertawa lagi, Stephen Lin masih bisa merasakan kehilangannya, karena dia selalu ingin mendapatkan hasil dalam bulan ini, tetapi Stephen Lin harus keluar selama lebih dari sebulan, bahkan jika dia adalah wanita yang bijaksana, tidak mungkin untuk menerimanya. Stephen Lin memeluk Yao Jing dan berkata, Jing, aku juga berharap kamu bisa tenang bulan ini, dan tidak menginginkan anak seperti Mo Zeng. Menurutku, seorang anak adalah takdir, dan itu adalah takdir yang tepat. Jika kamu tidak memiliki takdir, tidak ada gunanya memaksanya, mengerti? Tapi kita masih harus memperjuangkannya, bukan? Kata Yao Jing. Tidak apa-apa untuk memperjuangkannya, tetapi kamu juga harus memiliki gelar, oke? Stephen Lin bertanya. Aku tidak suka menyerahkan segalanya pada takdir dan takdir. Kuharap aku bisa mengendalikan takdirku sendiri, kata Yao Jing tegas. Stephen Lin menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang Anda katakan padanya tidak ada artinya, kecuali dia mau keluar dari keadaan tertegun. Ngomong-ngomong, kamu sudah pergi begitu lama, bagaimana dengan pernikahan Meng Jie? Yao Jing bertanya. Mari kita luangkan beberapa hari lagi untuk keluar, lagi pula, aku hanya seorang adik perempuan, kata Stephen Lin. Baiklah, kalau begitu, mari kita bicarakan, aku bisa pergi ke pasar Siahai untuk menunggumu, kata Yao Jing. Oke, setelah menghibur Yao Jing, Stephen Lin berangkat keesokan harinya. Tujuannya adalah Pulau Nanwai, yang pernah dia kunjungi sekali. Pulau Nanwai terisolasi di luar negeri, dikelilingi oleh banyak pulau tak berpenghuni. Menurut kata-kata Bi Feiyun, pulau kecil seperti itu tidak diragukan lagi yang paling cocok untuk tempat peristirahatan. Setelah tiba di Pulau Nanwai, Stephen Lin bertemu dengan Bi Feiyun. Sparring partnermu sudah menunggumu di retret, kita bisa pergi dengan perahu bersama. Kata Bi Feiyun. Siapa itu? Stephen Lin bertanya. Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya, kata Bi Feiyun. Sambil mengobrol, keduanya naik perahu ke pulau tak berpenghuni. Sekitar 1 jam kemudian, perahu berhenti di beting pulau tak berpenghuni. Tidak ada pohon di pulau itu, kecuali ruang terbuka yang luas, ada 2 pondok jerami. Stephen Lin dan Bi Feiyun melompat dari perahu dan menginjak pantai ke tepi gubuk jerami. Seorang pria keluar dari gubuk jerami. Pria itu mungkin berusia 50-an, dengan rambut beruban, wajah gaya Cina, dan janggut kecil di bawah hidungnya. Dia tampak seperti orang yang relatif tegak. Begitu dia melihat orang ini, wajah Stephen Lin menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak mengenal orang di depannya, tetapi dia telah melihat foto dirinya di banyak tempat. Orang ini adalah salah satu dari 10 dewa perang teratas di kerajaan naga, Guan Feibai. Guan Feibai berusia 58 tahun ini. Dia mengalahkan salah satu dari 10 dewa perang teratas 5 tahun lalu dan menjadi anggota dari 10 dewa perang teratas. Dia adalah 10 dewa perang terakhir yang dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kekuatannya termasuk di antara 10 dewa perang teratas, itu relatif terbelakang di dalam, tetapi masih dapat dikatakan sebagai eksistensi yang dijunjung oleh ratusan juta orang. Feibai. Bi Feiyun menyapa pihak lain. Bi tua. Guan Feibai tersenyum dan mengangguk pada Bi Feiyun, lalu menatap Stephen Lin. Dewa perang. Stephen Lin mengangguk ke pihak lain. Orang-orang yang tidak akrab dengan 10 dewa perang biasanya dipanggil dengan nama keluarga dan dewa perang untuk menghormati. Aku adalah orang yang tidak menyukai kesopanan.
Kudengar Bilau berkata bahwa aku di sini untuk menjadi sparring partnermu, jadi jangan buang waktu dan segera mulai. Guan Feibai bertanya. Oke, Stephen Lin mengangguk. Jadi, retret terpanjang Stephen Lin setelah dia meninggalkan medan perang ekstrateritorial dimulai seperti ini. Bab 520. Latihan Stephen Lin telah resmi dimulai, dan pada saat yang sama, dunia bergerak maju sesuai dengan rute yang ditetapkan. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Banyak yang telah terjadi dalam 10 hari ini. Pertama dan terpenting, keluarga Lin di kota Sengki akhirnya berhasil menghancurkan 3 aliansi di dataran tengah. Keluarga Lin di kota Sengki membayar setidaknya 100 miliar untuk menghancurkan 3 aliansi di dataran tengah, yang bisa dikatakan cukup tragis. 3 aliansi Central Plains tidak memilih untuk tunduk atau berintegrasi dengan keluarga Lin di kota Sengki seperti keluarga Lin di tempat lain. Mereka memilih cara terberat untuk menghadapi keluarga Lin di kota Sengki. Karena perselisihan sipil, keluarga Lin di kota Beiji tidak dapat menimbulkan ancaman bagi keluarga Lin di kota Sengki, yang secara langsung mengarah pada fakta bahwa keluarga Lin di kota Sengki dapat menangani 3 aliansi di dataran tengah dengan sepenuh hati. Seluruh pasar Longguo dalam pertempuran ini mengikuti pasang surut. 2 ekonomi besar hanya saling menghancurkan dengan uang dan membakarnya dengan uang. Pada akhirnya, 3 aliansi dataran tengah dengan lebih sedikit uang dikalahkan sepenuhnya, dan ketiga keluarga Lin semuanya mengumumkan bangkrut, dan keluarga Lin juga meninggalkan dunia ini karena berbagai kecelakaan. Ini adalah pertempuran paling tragis dari pertempuran hegemoni keluarga Lin sejak awal. Pertempuran ini juga memberitahu semua orang kebenaran bahwa ini adalah pertempuran hegemoni keluarga Lin yang sebenarnya. Seluruh perang penuh dengan darah dan kekerasan. Keluarga Lin di kota Sengki juga sangat rusak oleh perang ini, dan mereka hanya bisa memilih untuk memulihkan diri sementara. Dan kekacauan keluarga Lin di kota Beiji juga berakhir. Sebelum adik Lin Mo mengambil alih keluarga Lin, seluruh keluarga Lin kembali normal. Dibandingkan dengan keluarga Lin, kekacauan di sungai dan danau di 3 provinsi timur seperti bola tali rami. Bawahan Lin Mo terlibat dalam pertikaian karena mereka tidak dapat menemukan pembunuhnya. Tentu saja, semua ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin, yang berada dalam pengasingan. Satu-satunya hal yang ada hubungannya dengan Stephen Lin adalah bahwa pendaftaran pertempuran para raja juga telah berakhir lebih dari setengah tahun. Bulan. Kali ini, ada sebanyak 38 prajurit domestik dan asing yang mendaftar untuk pertempuran raja. Ini membuat sejarah. Di antara mereka, ada sebanyak 23 prajurit luar negeri, yang juga menciptakan sejarah. Di antara prajurit ini, prajurit yang sudah lama berdiri mencapai 60%. Masing-masing prajurit ini telah menjadi terkenal, dan kali ini, tampaknya ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik dalam pertempuran raja. Semua orang berharap untuk bisa mereka keluar di atas, jadi para pejuang yang sukses ini juga bergabung dalam pertempuran raja. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang menjadi orang dengan peringkat tertinggi dalam pertempuran untuk gelar raja ini akan dapat menjadi terkenal di seluruh dunia. Waktu berlalu hingga tanggal 19 Mei. Sebuah pulau tak berpenghuni di luar Pulau Nanwai. Kedua sosok itu terus bertabrakan dan berpisah. Pulau kecil yang tingginya sekitar 1 meter di atas permukaan laut ini penuh dengan lubang. Apakah itu pasir atau tanah batu yang keras, nasib terlempar keluar dari lubang tidak bisa dihindari. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Seorang tokoh menghancurkan pohon terakhir di pulau itu menjadi 2 bagian. Setelah sosok ini menghancurkan pohon, ia melompat dari tanah seperti orang normal. Sosok lain datang berlari kencang, dan ketika hendak menabrak pria ini, pria itu berteriak, "Berhenti, jangan bertarung hari ini." Sosok yang berlari itu langsung berhenti. "Kamu belum terluka hari ini, jadi kamu tidak akan bertarung." Guan Feibai memandang Stephen Lin dengan curiga. "Old Pass, aku akan keluar hari ini." Stephen Lin,
yang memecahkan pohon, berkata sambil tersenyum. Setelah bergaul selama lebih dari 10 hari, Stephen Lin dan Guan Feibai memiliki hubungan yang sangat baik, jadi dia mengubah kata-katanya. Keluar, meskipun kekuatanmu telah meningkat 10% sejauh ini, hanya ada lebih dari 20 hari tersisa sampai pertempuran raja, dan setiap hari harus dihargai. Guan Feibai berkata dengan serius. Sebagai mitra sparring Stephen Lin, Guan Feibai masih sangat serius. Dia adalah orang yang sangat ortodoks. Dia tahu bahwa Stephen Lin adalah untuk memenangkan kemuliaan bagi negara dalam pertempuran raja, jadi dia tidak ragu untuk datang ke Stephen Lin sebagai seorang pelatih sparring. Dia agak tidak puas dengan keluar. Kakakku akan menikah besok. Orang tuaku sudah pergi, dan aku tidak punya saudara di rumah. Kakak perempuanku masih menikah jauh. Aku hanya seorang adik perempuan, dan dia juga saudara laki-lakiku. Aku harus pergi, kata Stephen Lin. Oh, jadi begitu, kalau begitu kamu pergi dan kembali secepat mungkin. Guan Feibai berkata, dia adalah seorang pria ortodoks dan sangat mementingkan keluarganya. Saya akan kembali pada tanggal 23 Mei karena akan ada perjamuan kembali pada tanggal 22. Kata Stephen Lin. Yah, silakan, ingat, jangan mengendur bahkan jika kamu di luar, kamu bisa berlatih trik mental yang banyak aku ajarkan. Kata Guan Feibai. Selama periode retret, Guan Feibai secara pribadi mengajari Stephen Lin banyak hal untuk meningkatkan Stephen Lin. Meskipun itu tidak terlalu penting bagi Stephen Lin masih sangat berterima kasih padanya. Oke, Stephen Lin mengangguk dan pergi dengan perahu. Pukul 2 siang, di luar bandara Xiahai. Zhou Jiayuan berdiri di pintu keluar bandara, matanya terus menatap aliran orang di pintu keluar. Akhirnya, Zhou Jiayuan melihat sosok Stephen Lin, dia melambai dengan keras ke Stephen Lin, kakak. Jiayuan. Stephen Lin tersenyum dan melambai ke Zhou Jiayuan, lalu berjalan di depan Zhou Jiayuan. Saudaraku, kamu akhirnya di sini, di mana saudara iparku? Zhou Jiayuan bertanya. Pesawat kakak iparmu akan tiba setengah jam lagi. Ayo tunggu di sini, kata Stephen Lin. Oh, tidak apa-apa. Zhou Jiayuan mengangguk, lalu memandang Stephen Lin dari atas ke bawah. Pada saat ini, Stephen Lin mengenakan pakaian biasa yang dibeli di Pulau Nanwai. Wajahnya terlihat jauh lebih gelap dari sebelumnya, rambutnya berantakan, dan dia tidak terlihat sangat baik. Kakak, besok adalah pernikahanku dengan Meng Jie. Kamu adalah orang tua wanita itu, yang berarti wajah Meng Jie. Kamu harus lebih memperhatikan berdandan, Zhou Jiayuan mengingatkan. Yah. Aku sudah melakukan perjalanan bisnis untuk sementara waktu, dan aku akan kembali dan mengambil satu set pakaian yang bagus, kata Stephen Lin. Saya kenal seorang teman yang memiliki barang-barang mewah imitasi tinggi, pakaian merek fashion, perhiasan dan jam tangan terkenal, Del. Itu tidak menghabiskan banyak uang, dan tiruannya otentik dan hemat biaya. Dia disebut sepupu besar. Anda dapat menambahkan gengsinya 1 unit 39900, laporkan nama saya dan beri Anda diskon, kata Zhou Jiayuan. Baiklah, kalau begitu aku akan menambahkannya nanti. Stephen Lin mengangguk. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Yao Jing, mengenakan gaun panjang yang indah, berjalan keluar dari pintu keluar bandara. Suami, melihat Stephen Lin lagi setelah lebih dari setengah bulan, Yao Jing tidak bisa menahan kegembiraannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Stephen Lin. Stephen Lin memeluk Yao Jing dan menemukan bahwa Yao Jing jauh lebih ringan dari sebelumnya. Kamu kehilangan berat badan? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ayo turunkan berat badan. Saat kamu tidak ada, aku tidak bisa tidur nyenyak setiap hari, kata Yao Jing. Maka kamu harus makan lebih banyak setiap hari. Aku tidak suka kamu terlalu kurus, kata Stephen Lin. Ya, mengerti. Jiayuan, selamat, akhirnya tiba. Yao Jing tersenyum. Zhou Jiayuan tersenyum dan berkata,
terima kasih kakak ipar, terima kasih kakak, terima kasih telah menerimaku, ayo pergi, Meng Jie merindukan kalian semua. Baiklah, oke. Stephen Lin mengangguk, lalu naik dengan Yao Jing. Mobil. Apa pengaturanmu untuk menjemput kerabatmu besok? Stephen Lin bertanya. Waktu penjemputan besok jam 10 pagi. Saya membaca almanak dan mengatakan bahwa itu tepat untuk masuk jam 11. Karena Meng Jie dari luar kota, kami memilih hotel tempat kita akan menjemput sanak saudara, kemudian kita akan menjemput orang tepat waktu pada jam 10, dan kemudian mengikutinya akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk berjalan di rute yang telah ditentukan sekali, dan kita akan dapat memasuki rumah kita tepat waktu pada jam 11. Jam, kata Zhou Jiayuan. Apakah mobil pengantin sudah siap? Stephen Lin bertanya. Yah, mobil pertama adalah Rolls-Royce, milik rumah teman saya, dan kemudian ada beberapa Mercedes-Benz dan BMW. Anda tidak perlu khawatir tentang tim, itu benar-benar indah, kata Zhou Jiayuan. Dengan senyuman, hanya Rolls-Royce. Stephen Lin mengerutkan kening. Salah satu orang yang saya kenal punya teman, jadi saya hanya punya satu. Tidak apa-apa untuk menyewanya, tetapi Meng Jie dan saya pikir itu tidak perlu. Satu mobil sudah cukup, kata Zhou Jiayuan. Oh. Stephen Lin mendengus dan tidak banyak bicara. Lin Mengji selalu bermaksud rendah hati, dan rendah hati. Dia melakukan ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia menikah, Stephen Lin masih berharap untuk melakukannya. Bisa menjadi cantik, kirim adikmu pergi. Namun, ini adalah pengadilan rumah pria itu, dan dia tidak pandai menyebutkan masalah ini. Jika tidak, dia akan bertindak seolah-olah Anda memandang rendah pria itu. Setelah mengobrol sepanjang perjalanan ke hotel, Stephen Lin akhirnya bertemu Lin Mengji. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, Lin Mengji kehilangan banyak berat badan, dia terlihat kurang kekanak-kanakan, lebih dewasa, dan lebih mampu. Saudaraku, Lin Mengji melemparkan dirinya ke pelukan Stephen Lin saat pertama kali dia melihat Stephen Lin. Akhirnya di sini, Stephen Lin berkata dengan emosi. Yah, saya pikir Anda tidak akan datang, kata Lin Mengji penuh semangat. Adikku menikah, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk mengantarnya pergi? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Terima kasih, saudara, terima kasih, kata Lin Mengji tergerak. Stephen Lin tersenyum, menepuk punggung Lin Mengji, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada malam hari, keluarga Zhou Jiayuan mengadakan perjamuan untuk Stephen Lin dan Yao Jing. Sikap Su Meijiao lebih baik dari sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak, dia berteriak satu persatu. Stephen Lin secara alami mengerti mengapa. Sebelum hadiah pertunangan ganda diterima, Su Meijiao secara alami harus membujuk pasangan itu. Melihat pasangan yang berpura-pura menjadi diri mereka sendiri, Stephen Lin berpikir, jika besok pasangan itu tahu bahwa lebih dari 5,2 juta yang mereka dapatkan dari pinjaman ditukar dengan toko senilai lebih dari 10 juta yang tidak dapat dijual, saya tidak tahu seperti apa ekspresi itu akan terlihat. Dengan pinjaman 5,2 juta, tingkat bunga tidak akan rendah. Di meja makan, Su Meijiao dan istrinya berjilbab beberapa kali tentang hadiah mahar ganda, tetapi Stephen Lin secara alami berjanji untuk membayar kembali jumlah penuh hadiah mahar besok, yang membuat Su Meijiao dan istrinya tersenyum dan tidak bisa menahan diri. Ngomong-ngomong, pesta pernikahan besok, aku harap akan ada meja untukku menjamu teman-temanku di kota Xiahai. Stephen Lin berkata kepada Su Meijiao. Kamu ingin menghibur teman-temanmu yang pergi ke pasar laut. Ini tidak masalah. Tapi, apakah kamu membayar jamuan makan sendiri atau kamu? Aku mengatakan ini tanpa niat jahat. Kebiasaan kami di sini adalah siapapun yang membayar jamuan makan akan terima uangnya. Uang, saya sarankan Anda membayar sendiri jamuan makan itu, sehingga uang teman Anda akan dikumpulkan oleh Anda, kata Su Meijiao. Oke, Stephen Lin mengangguk. Kalau begitu sudah beres.
Su Meijiao berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.